Selamat malam pemirsa. Jadi di malam hari yang syahdu ini kita sudah bersama dengan Mas Akbar ya. Selamat malam Mas Akbar. Malam Pak To. Oke, jadi kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang sangat luar biasa tentang makanan masa hari ini. Tetap di Dunia Dalam Barista. Jadi gini Mas Akbar. Gimana Pak To? Pakainya Mas atau gimana ini Pak? Boleh Mas aja. Mas aja, biar terlihat muda ya. Memang masih muda Pak To. Oh gitu ya? Masih muda. Insya Allah masih muda. Jadi Mas Akbar ini udah ngerjain makanan di tempat-tempat coffee shop atau kafe-kafe gitu, dengar-dengar Mas ya? Coffee shop ya beberapa lah Pak Beberapa, To. oke. Cuma sekedar bantu-bantu aja. Oke, boleh kasih contoh nggak? Ya kayak di sini. Oh di sini, kita lagi di mana sih ini? Kita ada lagi di Kopi Kali Berantas. Kopi Kali Berantas. Kopi Kali Berantas. Di Kali Berantas ini Mas? Ini Kali Berantas? Iya, di belakang situ sudah Sungai Kali Berantas. Oh iya. Jadi kedenger ini kayaknya sampai ASMR-nya itu. Betul sekali. Di ASMR mikrofonnya sini. desiran air sungai. Air sungai Kali Berantas. Oke, salah satunya di Kali Berantas ini. Terus ada di mana lagi Pak? Ya segitulah Pak To. Nggak enak saya sebut merek Pak. Nggak boleh spill ya? Nggak boleh spill. Oke, nanti spillnya di deskripsi aja ya. Oke. Ini kita lagi minum apa ini? Kayak enak kayaknya. Coba dulu Pak To. Bir peletok. Karyanya Bapak Demos Bara. Oke, iya. Dia bisa sebelumnya kita sudah Iya, menyaksikan betul. ya. Ternyata Bapak Mas Demos Demos itu juga bisa bikin minuman kayak gini. Bener. Enak Mas Demos. Oke, kita lanjut lagi ini, Pak. Gimana Pak To? Jadi kalau di coffee shop itu kan trennya selalu berubah ini. Betul. Kita lagi di Malang ini kan iklimnya dulu itu coffee shop itu nggak ada makanannya, cuman paling pastry, terus geser ke donat-donatan, terus sekarang pada ke katsu-katsuan atau karage-karagean kayak gitu loh Pak. Nah kalau menurut dari Mas Akbar sendiri ini, habis ini trennya mau kemana sih ini? Sebenarnya kalau ngomongin tren itu tergantung apa yang lagi hype Pak To. Oke. Kalau melihat yang sekarang tetap croissant, pastry, Danish itu sekarang lagi hype memang. Oke. Tapi kalau melihat dari dunia luar ya, yang sepengalaman saya, Indonesia itu seperti 5 tahun telat daripada negara tetangga, Ya itu. Australia. Oke. Jadi mungkin di 5 tahun lalu Australia sudah memulai yang namanya sandwich, lebih ke arah ya trying to be healthy. Oke. Nah, mungkin arahnya Indonesia ini bakalan ke arah sana. Oke. Karena kalau di dunia fine dining sendiri, terutama di Eropa ya, itu udah main ini fermentasi. Oke. Jadi makanan Menarik, entah menarik. itu jamur, entah itu apa, mereka main fermentasi. Difermentasi semuanya. Karena emang seperti kita tahu ya, kalau misalnya fermentasi itu menghasilkan flavor yang lebih kompleks, yang nggak bisa ditemuin sama metode-metode yang konvensional. Bener. Saya nggak terdistraksi sama ayam ini ya, ayamnya cantik sekali loh ini. American Silky. American Silky. Memang mahal. Oke. Ayam tapi bulu kucing. Oke, Persia ya ini. Dagingnya banyak apa? Nanti coba masak. Oke, kita bakalan masak di episode selanjutnya ya. Jadi sebenarnya kalau tarik kesimpulan ini Indonesia kan telat nih. Jadi kalau misalnya kita mau lihat trennya mau kemana ya lihat aja tetangga dulu. Betul. Benar. Exactly. Oke. Dan mungkin tanda-tandanya adalah Subway sudah berani lagi masuk ke Indonesia. Benar banget. Tapi kalau itu kan juga terpengaruh sama faktor lain kayak K-drama kan banyak yang disponsori Subway juga. Dan masalahnya K-drama ini nggak pernah stop Pak Toh. Iya. Saya pun teracuni gitu. melihat drama Nonton Korea. drama Korea. Saat nangis-nangisnya juga, Pak. Nggak melok nangis. Oke, terus kita kalau misalnya ngomongin coffee shop ini, saya itu sering mendapati ya, Pak. Kalau misalnya kita ke coffee shop atau ke cafe gitu itu menunya nggak nyambung. Menunya nggak nyambung. Nggak nyambung, maksudnya gini, dia itu tempatnya kecil, trafficnya low, terus ada sop iga.
Satu contohnya seperti itu. Ada yang semua menunya itu dia kering semua, banyaknya gitu sekarang. Karena kan lebih gampang handlingnya kan kalau menu kering. Kayak ayam-ayaman tapi kering semua kayak gitu. Nah, kalau biar konsepnya coffee shop nih, misalnya aku punya coffee shop specialty, caranya biar konsepin nyambung antara makanan sama minumannya ini apa yang perlu diperhatiin ini, Bang? Ini coffee shop ya? Coffee shop Atau cafe? Coffee shop dulu aja. Oke, coffee shop. Berarti arahnya memang kan orang datang harusnya minum kopi ya? Minum kopi, oke. Jadi kalau dari yang saya pelajari dulu, kalau mau nyambung ya antara memang flavornya kopi dan makanan ini supporting each other atau balancing each other ya, atau sekalian memang yang bertolak belakang. Cuman yang bertolak belakang ini kan susah bikinnya Pak Tong. Benar, itu butuh pengetahuan. Bener. Salah satunya misalnya tak kasih contoh nih, jangan ditiru di rumah tapi. Misalnya di Moshi ada ramen latte misalnya, ramen rasa kopi susu, misal, ya kan? Jadi menyambungkan sesuatu, tapi harus ketemu titik tengahnya kan? Iya benar. Jadi kalau misalnya coffee shop, terus dia nyediain gado-gado, gampangannya kira-kira habis nyeruput kopi makan gado-gado nyambung apa enggak gitu loh? Berat semua. Bener. Berat. Bumbu kacang terus misalnya cappuccino gitu ya. Cappuccino Ethiopian. Ada native flavornya mungkin nanti yang tadi ketambahan gado-gado kayak iki kacangnya sing di. Misalnya floral, kopinya floral terus mengado-gado. Jadi kacang floral. Bener. Berat terus gak kompleks jadi nggak bisa menyatu kayak saya bilangnya itu kalau di mixology kan A plus B sama dengan C. Oke. Kalau ini gado-gado sama kopi kan A plus B sama dengan apa? Tapi balik lagi Pak To, balik lagi di mana this is business. Oke. Ya, money comes first lah. Jadi cuan itu yang pertama. Kalau memang coffee shopnya jenengan di rumah itu memang ada demand di mana itu mereka butuh makanan berat, ya, mereka butuh asupan untuk lunch, untuk dinner, ya nggak ada salahnya untuk mencoba untuk memfasilitasi dong Pak. Jadi bukan hal yang tabu ya kalau coffee shop itu ada nasinya gitu, makanan berat. Enggak juga. Nggak masalah ya kan. Kan ada yang hardcore kayak coffee shop itu nggak boleh ada makanan beratnya, maksimal tuh ya kalau nggak dessert, pastry gitu. Ya sekarang tergantung customernya ketika mereka masuk aja sih. Mereka kalau memang customer yang smart, ketika dia memang benar-benar mencoba specialty coffee-nya, ya dia bakalan pairing dengan makanan yang cocok. Benar. Jadi gampangannya ketika coffee shop itu buka, dia harus menyediakan makanan-makanan atau snack-snack yang memang complementing each other. Benar. Ya kan? Jadi ketika aku misalnya nih, aku pengen minum geisha misalnya. Ya aku nggak bakalan pesen rawon dong. Benar. Buat minum pairing sama geisha, ibaratnya gitu. Daripada geisha racak luwek nanti. Bener. Jadi mending kalau rawon ya entah itu minumnya air mineral atau lemon tea atau apa, habis itu ngopi ditambah dessert, pastry segala macam. Mending gitu Pak To. Jadi emang sebenarnya yang harus diedukasi juga orang yang datang. Bener, customer juga harus paham dong. Dan kita sebagai penyedia jasa juga memberitahu bahwa kalau misalnya jenengan lagi minum Ethiopia atau mana, cocoknya sama makanan ini Pak, gitu aja sih. Jadi konsep pairing. Iya, digiring juga. Bener. Jadi biar orang datang itu nggak cuman makan minum, tapi juga ada knowledge yang bertambah. Lumayan, Pak Toi lumayan loh, seneng. Lumayan. Lumayan Pak To. Sama dulu kita. Lumayan Pak To lumayan. Terus kalau misalnya kita masih ngomongin tentang coffee shop ini, karena masalahnya itu banyaknya di coffee shop itu tentang makanan ini ya. Kenapa? Karena kalau kafe kan kebanyakan ya minumannya atau kopinya itu yang ngikutin sama makanannya, ya kan? Benar. Sama konsepnya. Tapi kalau coffee shop ini yang banyak yang mohon maaf fales gitu. Jadi karena mereka nggak tahu harus memulai dari mana untuk makanannya ini. Makanya kita hadir di sini untuk memberi enlightenment, Pak. Gitu. Nah, guide-nya gimana sih yang gampang dan possible buat di-apply di cafe kalau misalnya mau nambah? Ini di luar pastry ya, pastry dessert udah kita sampaikan dulu. Makanan berat ini, apa sih yang cocok?
buat coffee shop. Katakanlah aku punya case-nya itu kopi susuan. Tuh, kopi susuan. Terus enaknya jual apa biar efisien. Gitu. Iya. Agak susah ya pertanyaannya ya. Yoi. Saya disuruh mikir ini ya. Iya. Saya Oh, udah disuruh briefing mikir kemarin. ya. Udah briefing ya. Saya lupa ya briefingnya Pak toh. Menurut saya kalau untuk makanan berat sebenarnya ya. Ini tak kasih contoh di wine. Oke. Di wine itu ada yang namanya Shiraz. Shiraz, ya. Jadi red wine. Karakternya dia spicy. Oke. Ketika ada orang pesen misalnya nih, aku pesen tahu cabai garam. Yang biasanya ada lombok-lomboknya gitu, atau aku pesen Indian curry atau apa yang they have a lot of spices. Ya, it goes well with Shiraz. Oke. Jadi bagaimana caranya? Pilihannya either dari kopi dulu atau makanan dulu. Hari apanya ini patokannya? Kalau di luar, kalau wine itu biasanya patokannya adalah kamu pesen main course apa, di pairing sama wine apa. Oke. Bukan kamu pesen wine, terus kamu pesen main course. Makanannya apa? Oke. Yes. Jadi sebenarnya kalau menurutku minuman itu complementing, bukan the apa ya, main star-nya, base-nya. bukan bintang tamunya gitu loh. Kalau mau memang star-nya ya just drink coffee, nggak usah pakai makan apa. Oke. Iya nggak sih? Gampangannya, misalnya orang memang pengen cupping, orang pengen ngerasain jadi dirinya si beans ini, ya ngapain harus pakai pairing makanan? Iya benar. Iya nggak sih, Pak Toh? Jadi benar. dia biar tahu taste note-nya yang keluar apa, kayak gitu-gitulah. Jenengan lebih tahu Pak Toh. Saya nggak tahu Pak. Iya kan saya yang profesional. I am the one, the way your son don't need a gun. Masalah berikutnya ini adalah ada titipan ini dari pemirsa ini. Ada banyak yang minta buat dibahas tentang makanan ini adalah masalahnya food cost control. Oke. Jadi kayak waste-nya itu gimana? Kan kita udah menentukan nih. Di supplier ini misalnya katakanlah daging ayam, ini yang paling banyak ya daging ayam ya. Daging ayam ini. Terus dia udah mulai kebiruan, babak belur, buang. Kayak gitu kan. Nah, ada juga yang hilang. Termakan. Termakan gitu loh. Termakan entah dimakan siapa maksudnya. Entah dimakan siapa, atau mungkin karena ya wes ini ya waktu alasannya kenapa kok dibuang, ya karena udah nggak layak makanya kita makan kayak gitu. Sering tak Pak Toh? Ada. Sering. Ada. Sering gitu. terjadi. Ya? Sering terjadi. Kebanyakan kayak gitu. Mungkin karena pikirnya daripada mubazir, nggak layak buat customer, terus dimakan sendiri. Menurut sama Mas Akbar gimana penyelesaiannya itu? Kalau itu sebenarnya tergantung kebijakan masing-masing owner lah ya. Oke. Tapi aku mungkin lebih ke arah bagaimana sih controlling bahan baku. Oke. Kalau dari saya ya tiap hari memang harus stock opening. Tiap hari? Tiap hari. Oke. Setiap hari harus stock opening. Terus ketika stock opening itu kan kita harus tahu labeling ya. Jadi pelajaran pertama itu biasanya labeling. Barang ini masuk tanggal berapa, barang ini diproses tanggal berapa, sehingga teman-teman itu tahu bahwa barang ini tuh disimpan udah berapa lama. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, storage. Storage-nya udah benar apa belum? Jangan daging ayam tapi ditaruh di suhu ruangan nyimpennya. Ya pasti cepet bau dong. Benar. Ya kan? Benar. Ya paling gampang ya antara freezer atau chiller. Chiller. Gitu. Di freezer dan chiller pun sebenarnya punya kapasitas storage kan. Kapasitasnya tuh freezer tuh mampunya tuh berapa liter. Chillernya tuh mampu berapa liter. Karena kalau nggak dihitung juga, ya dinginnya chiller tuh nggak akan maksimal. Benar. Sehingga bakteri-bakteri di bahan-bahan mentah ini akan berkembang, menyebabkan cepatnya spoil. Rusak. Itu. Oke. Itu sih Pak. Tapi tadi kalau misalnya masalah sama bahan-bahan yang hilang itu berarti ya itu urusan keamanan lah ya. Ya itu kebijakan owner masing-masing. Makanya itu kenapa kita stock opening. Oke. Supaya kita tahu flow bahan-bahannya kita itu seperti apa. Jadi kalau harusnya misalnya nih ada sisa stok 3 kilo, terus beli lagi 5 kilo, berarti total harusnya 8 kilo 8 dong. kilo. Terus 8 kilo kira-kira nyusut jadi 6 kilo, berarti ada 2 kilo hilang. Tinggal dicari aja 2 kilo ini di penjualan atau di tempat lain. Atau udah di perut. Nah itu. Kalau udah di perut berarti dimuntahkan dulu, baru kita hitung lagi gitu Pak ya. Berat ya bisnis ini Pak ya. Udah. Berat. Oke.
Ini pertanyaan ultimate ini. Ultimate Godsmack. Oke. Jadi misalnya nih, kita ngitung bahan-bahan, secara bahan ya. Banyak yang ngitungnya cara gini. Ngitung bahan untuk satu makanan itu HBC Rp12.000 katakanlah. Lah harusnya ini aku jual berapa layaknya? Pricing, kita ngomongin pricing. Oke. Ngomongin pricing ya. Ya. Kembali lagi ke jawaban saya yang pertama. Nah itu. Demand customer. Oke. Jadi jangan sampai kamu jualan rawon ya dengan harga 50.000, tapi target marketnya teman-teman itu cuma mampu 20.000. Oke. Jadi dilihat sama kemampuan ekonominya juga berarti. Gitu Mbak Toh. Oke. Kalau paling mudah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ini ya, ngomong theoretical COGS food biasanya untuk cafe yang proper, yang medium high 30%. 30%. 30%, saya di sini 30%. Buat yang nggak tahu COGS itu apa? COGS itu adalah cost of goods sold. Cost of goods Sold. sold. Apa namanya? Sales. Ya itulah pokoknya. Itu adalah HPP. Ya, HPP. Nah, 30% berarti 30% itu adalah misalnya kamu punya APP 30.000. Berarti jualannya harusnya 90.000 gak sih? kali tiganya gitu. Iya. Kayak koefisiennya adalah kali tiganya itu paling aman. Ini di luar negeri metodenya seperti itu. Oh gitu langsung. Gampangannya pokoknya net bersih itu harus 30%. Oke. Karena 30% lainnya untuk sesuatu, 30%-nya untuk profit, 10%-nya untuk Operasional. dana simpanan. Jadi 30% yang lainnya tadi udah operasional. Oke, berarti 30% HPP, 30% 30% operasional, ya kan? Sama marketing dan segala macamnya. 30% itu untuk margin, untuk keuntungan perusahaan. 10% itu biasanya digunakan untuk dana cadangan. Oke, dana cadangan biasanya itu kebutuhannya untuk apa, Pak? Loh, ya kita nggak pernah tahu ketika ada force majeure, Bencana alam. yes, atau 10% gitu. itu bisa dimasukkan ke depresiasi juga bisa. Oke. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi butuh maintenance, butuh apa yang memang itu uang itu bakalan jadi dana cadangannya perusahaan. Entah mereka mau membesarkan outlet atau mereka mau buka cabang dan segala macam dari situ. Oke. Itu sih Pak Ini Toh. menarik sekali, daging sekali sepertinya. Karena kebanyakan orang ya ngapunten ya, termasuk saya dulu waktu awal buka bisnis. Ya buka bisnis itu marginnya untuk bulan ini. Iya. Kita nggak ngelihat long term bisnisnya kita seperti apa. Benar. Kamu mau bikin bisnis ini untuk berapa tahun sih? Benar. Untuk seumur hidup atau hanya sekedar aku harus balik modal terus aku hidup dari sini selesai? Oke. Ya itu pertanyaannya ke situ aja. Kalau memang nggak ada planning untuk long term, ya wes 10% itu hilangin aja, masukin ke kantong pribadi ataupun nambah marketing untuk operasional dan segala macam kayak gitu. Menarik sekali hari ini. Jadi banyak yang bisa diambil tentang makanan. Sebenarnya masih banyak kok case-nya yang bisa kita bahas, tapi sepertinya kita bisa sambungin ke episode yang lain atau beberapa bulan lagi. Kita bisa take lagi kayaknya ini. Bahaya tah? Gak bahaya tuh. Bahaya tah? Bahaya kayaknya. Bahaya ya. Enggak apa-apa. Senang sekali tapi hari ini Mantap. saya bisa bertemu dengan Mas Akbar di sini. Makasih Pak Terima Toh kasih sudah banyak. datang di Kopi Kali Berantas. Jadi kalau misalnya makan transparan tanpa menunggu ada yang nikahan bisa langsung ke sini. Bener ya? Tak tahu nikah? Belum. Ya terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk pemirsa di rumah karena sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like kalau suka, like juga kalau nggak suka. Terus klik Like subscribe. Pokoknya like aja udah biar saya seneng. Terus nyalain loncengnya biar ada yang ngingetin. Dan jaga kesehatan. Jangan lupa nonton episode yang selanjutnya. Selamat malam.